kembali dengan saya Lucia Srienda, pendamping PKH dari Kabupaten Batubara. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah sama-sama belajar mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak sejak janin sampai dengan anak usia 6 tahun. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu memanfaatkan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita dapat mengenal jenis bantuan sosial, kemudian mengidentifikasi bahan pangan yang ada di sekitar kita dan mengolah bahan pangan menjadi makanan yang bergizi seimbang. Kita akan pertama belajar mengenai bantuan sosial. Apa yang disebut dengan bantuan sosial? Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, adapun contoh dari bantuan sosial yang sudah diberikan pemerintah kepada kita, salah satunya adalah PKH atau Program Keluarga Harapan. Kemudian ada lagi BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai. Kemudian ada BPJS Kesehatan berupa kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat, dan juga Kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak sekolah. Uang dapat digunakan oleh KPM untuk membeli bahan pangan bergizi di e-warung. E-warung adalah agen bank, pedagang, atau pihak lain yang ditentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan sosial oleh KPM atau keluarga penerima manfaat dengan menggunakan kartu elektronik atau kartu combo atau kartu keluarga sejahtera. Nah, disebutkan di awal tadi bahwa kita akan memanfaatkan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Nah, gizi yang seperti apa yang harus kita penuhi? Anak-anak dan ibu hamil memerlukan makanan bergizi seimbang agar dapat tumbuh sehat dan cerdas. Dan anak yang dilahirkan nanti tidak mengalami kekurangan gizi yang dapat menyebabkan stunting. Di sini bisa kita lihat makanan yang mengandung gizi seimbang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah karbohidrat atau kita sebut dengan makanan pokok. Karbohidrat adalah sumber dari utama energi atau kekuatan bagi tubuh. Fungsinya digunakan untuk berpikir dan juga bekerja. Makanan yang mengandung karbohidrat contohnya adalah nasi, jagung, sagu, kentang, dan juga umbi-umbian. Yang kedua adalah protein. Protein ini terdapat di dalam lauk dan pauk. Protein merupakan zat pembangun sel yang memiliki fungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Ada dua jenis protein. Yang pertama adalah protein hewani yang berasal dari hewan, contoh ikan, telur, daging, dan makanan dari laut, contoh kerang, cumi-cumi, itu termasuk protein hewani. Dan jenis protein yang kedua adalah protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contoh dari kacang-kacangan. Untuk lauk yang mengandung protein nabati contohnya adalah tahu dan tempe. Nah, unsur yang ketiga adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini memiliki fungsi untuk mencegah berbagai macam penyakit. Vitamin dan mineral bisa kita dapatkan dari berbagai macam buah-buahan dan sayuran. Ada 10 pesan menu gizi seimbang yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur. 3, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kemudian kita membiasakan diri mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, tidak hanya nasi sebagai contoh. Kemudian batasi konsumsi pangan yang manis, asin, dan berlemak. Kemudian kita juga harus membiasakan diri sarapan pagi sebelum kita melakukan aktivitas harian. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kita perlu juga melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan yang ideal. Kemudian biasakan membaca label dari kemasan pangan. Sebagai contoh, apa yang terdapat dalam kandungan pangan tersebut, kemudian cara pengolahannya, dan yang tidak kalah penting adalah tanggal kadaluarsa pangan tersebut. Dan yang terakhir juga tidak kalah penting adalah mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir.
Sebagai informasi tambahan, untuk anak usia 6 bulan ke atas, kita memberikan makanan pendamping ASI atau kita singkat dengan MPASI agar terpenuhi kebutuhan gizinya secara setara. Ya, MPASI makanan pendamping ASI secara bertahap diberikan sejak anak mulai usia 6 bulan. MPASI dibuat dengan struktur tekstur makanan yang mudah dicerna dan diolah tanpa minyak. Adapun syarat pemberian MPASI ini yang pertama adalah tepat waktu, yaitu kita berikan sejak anak menginjak usia 6 bulan ke atas. Kedua, memadai. Memadai adalah kandungan gizi dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan gizi bayi seusianya. Kemudian aman. Yang dimaksud dengan aman adalah MPASI disiapkan dengan cara yang steril, kemudian penyimpanannya dipisahkan dari bahan yang mentah, juga dimasak sampai benar-benar matang. Nah, ini ada beberapa contoh MPASI untuk umur 6-9 bulan berupa makanan lumat 2-3 kali sehari dan makanan selingan 1-2 kali sehari. Versi 2-3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk. Untuk umur 9-12 bulan, makanan lembek atau dicincang 3-4 kali sehari dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1-2 kali sehari, berikan setengah hingga 3/4 mangkuk. Untuk anak usia 12 bulan ke atas, anak diberikan makanan keluarga dengan porsi sepertiganya. Agar nilai gizi makanan tetap utuh, disarankan makanan diolah dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, atau ditumis. Pastikan mencuci terlebih dahulu bahan pangan yang akan diolah dan juga peralatan masak yang akan digunakan. Yang tidak kalah penting di sini adalah hindarkan kita mengolah makanan dengan menambahkan bahan tambah pangan seperti penyedap rasa dan MSG. Demikianlah sesi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil untuk mencegah terjadinya stunting. Terima kasih sudah bergabung dalam sesi pembelajaran ini. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.